Geger. Setelah isu Partai Biru dibalik serangan politik yang bertubi-tubi ke Pak Jokowi, sekarang muncul lagi inisial AR sebagai dalang utama segala kegaduhan ini. Wah, semakin menggelinding seperti bola salju ya. Ini rasa-rasanya semakin membesar. Mungkin dia pikir gampang nyerang Pak Jokowi kalau sudah nggak jadi presiden. Dan apalagi Pak Jokowi nggak punya partai. Waduh, salah besar bosku. Pak Jokowi kok dilawan? Ya pasti cari penyakit. Kawan seperjuangan Joko Widodo bongkar orang yang menzaliminya di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Malam Kang Arif. Malam. Apa Ini saya ingin mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Kang Mas Joko Widodo. Kemarin itu katanya ada kekuatan besar yang tokoh besar. Yang punya kekuatan besar juga. Oh iya. Iya. Yang menzoliminya tentang ijazah palsu dan pemakzulan Mas Gibran gitu loh. Kira-kira yang dimaksud itu siapa, Kang Arif? Jadi begini, tokoh besar itu kan bisa juga raksasa, ya kan? Atau jin, ya kan? Kalau menurut saya tokoh besarnya itu udah tua. Udah tua? Udah tua, ya kan? Asalnya juga sama-sama, tempatnya dari Bung Joko Widodo. Solo juga? Solo. Jadi kalau saya kasih tahu nih, ya, Sepertinya saya tahu ya, nih siapa orangnya. di belakang ini semua yang membuat gerakan isu ijazah palsu Bung Joko Widodo dan gerakan untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo, ya. Jadi Mas, ya sekali lagi saya katakan ini inisialnya AR. AR bukannya tinggal di Jogja, bukan di Solo. Tapi dia orang Solo Oh, orang Solo. aslinya. AR ya. Hmm. Itu ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bung Joko Widodo? Sudah saatnya bangkit dan melawan. Jangan takut. Jangan ngomong-ngomong doang. Bilang ada tokoh besar di balik ini, sebutkan. Ya kan, sebutkan gitu kan. Bila perlu ya Mas Bung Joko Widodo datangi. Apa maksudnya? Kamu kok membuat gerakan ini untuk mengacaukan pemerintahannya Prabowo gitu kan. Jadi jangan takut, Bung Joko Widodo itu harus berani karena sudah didukung full oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Iya. Oke, Mas. Menurut Mas Billy benar gak itu inisialnya AR? Wah, mungkin beliau punya analisa tersendiri. Lebih tepat mungkin lebih beliau lah. Kalau kita ngomong politik lah. Kalau kita ini kan hanya pelaksana teknis di lapangan. Jadi kalau kebijakan beliau lebih paham. Ini kan tentang isu. Bukan isu ini, fakta. Memang ada di orang besar, tokoh besar, ya kan? Itu di belakangnya yang melakukan gejolak politik selama ini, Mas. Ya. Katanya dari Partai Biru katanya. Lah memangnya dia partai biru, Mas? Gitu loh. Dia partai umat, partai hitam. Saya nggak nyebut AR itu loh. Setelah kemarin ada bocoran ya teman-teman ya dari Pak Jokowi kalau dalang dibalikin semuanya ada orang besar. Kemudian dilanjutkan dengan clue yang disampaikan Bung Sylvester kalau nggak salah. Dia menyebut orang besar ini berbaju atau identik dengan warna biru. Waduh, ini kita sudah mulai membaca-baca nih. Jangan-jangan si A, si B, si C, si D. Soalnya yang orang besar yang pakai baju biru itu cukup banyak, gak cuma satu gitu ya. Dan kemudian sekarang ada lagi clue yang diberikan, yaitu inisialnya AR, tinggalnya satu wilayah dengan Pak Joko Widodo, asli dari sana meskipun sekarang tidak ada di sana gitu. Waduh, ini semakin mengerucut nih, kira-kira siapa ya orang itu?
Kalau menurut kalian deh teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, menurut kalian siapa orang besar yang identik warna biru, kemudian inisialnya AR? Coba kalian tebak di kolom komentar. Soal jaket biru, tudingan jaket biru yang di kasus tudingan ijazah palsu. Itu kan jaket ada yang sudah mengarah ke jaket biru gitu. Tanggapannya Bapak siapa Pak? Karena itu kan sudah seperti menunjuk ada objeknya. Ya, dan saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Ya. Berarti tidak ada sangkut paut dengan partai lain ya Pak? Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Oh, ini nih teman-teman. Ini respon Pak Jokowi ketika Pak Jokowi ini membantah Pak SBY sebagai dalang polemik isu ijazah palsu. Seperti yang saya bilang tadi, dari mulai clue-clue itu muncul, orang-orang itu pada berspekulasi banyak kalah. Jangan-jangan si A, si B, si C, si D, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian salah satu yang dinarasikan oleh orang-orang adalah orang-orang menduga itu adalah Pak SBY. Yang mana Pak SBY kan juga merupakan tokoh penting ya di Indonesia, mantan presiden, tokoh penting juga di partai, kemudian identik warna partainya itu juga biru. Ya itu disambungkan cocok lagi lah teman-teman oleh orang-orang ini. Yang mana kemudian Pak Jokowi dengan tegas membantah kalau Pak SBY yang dimaksud oleh Pak Jokowi tersebut. Oh, tapi ini cukup berbeda dengan yang barusan kita tonton teman-teman. Kalau tadi ini kan Pak Jokowi membantah nama Pak SBY. Kemudian sebelumnya kan kita sudah tahu ya, ternyata orang yang ada di balik ini semuanya inisialnya AR, beda sama namanya Pak SBY. Itu kan apa? Tapi yang bisa menunggangi siapa kira-kira? Nah, kalau mau jujur sepertinya, kenapa misalnya ini ada semacam akumulasi serangan-serangan yang terkesan memang mengarah ke Jokowi. Soal mobil SMK kan digugat tuh, kemudian juga ada soal ijazah pemakzulan. Ini memang... Ini barengan nih belakangan ya? Iya, ini kan ramai sekali sejak lama. Saya membaca memang ada semacam akumulasi. Mungkin dari dulu sejak jadi presiden, Pak Jokowi itu ada yang kecewa, ada yang marah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sepanjang jadi presiden, mau ngelawan agak susah. Jadi nunggu momentum setelah tak jadi presiden, hal-hal yang dinilai negatif dan menjadi kelemahan itu dimunculkan satu persatu. Termasuk Mas Roy? Saya nggak mau menyebut, nanti dibantah sama Bang Roy dan nggak setuju. Artinya apa? Akumulasi-akumulasi yang semacam itu kemudian muncul satu persatu. Soal ijazah, ini kan isu lama sebenarnya. Pemakzulan adalah bagian dari babak lanjut serangan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang dibaca oleh publik. SMK juga begitu. Artinya apa? Kalau mau jujur sih sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dalam konteks ini. Yang diuntungkan adalah satu, mereka yang punya kepentingan bahwa Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang tidak pernah seperti yang dipersepsikan. Pak Jokowi tidak sebaik yang dibayangkan orang, tidak kemudian sama rakyat yang dibayangkan dan seterusnya. Dengan tuduhan-tuduhan yang kemudian ini bermunculan, Audrey. Tapi ada tuduhan yang Partai Biru itu dan kemudian Partai Demokrat tadi merasa terusik? Nah, itulah problemnya. Kalau di Madura itu ada dua jenis biru, biru daun sama biru langit. Ya, kalau biru langit itu seperti warna partai yang ada saat ini. Kalau biru langit seperti biru yang dimiliki oleh partai-partai Islam itu. Nah, problemnya yang dimaksud biru ini seperti apa? Nah, yang menarik pernyataan orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik ya secara politik, orang besar itu tentu tidak bisa kita maknai secara intelek. Kan asumsi orang besar itu adalah badannya besar. Tidak sederhana itu. Yang besar itu mungkin karena kekuasaannya besar. Atau dia bisa mengorkestrasi begitu banyak instrumen dan kepentingan. Siapa sih yang kira-kira? Bisa oligarki, bisa bohir, bisa elit. Jadi multitafsir. Ini mirip sebagai sebuah statement politik untuk mencari dan menelisik kira-kira yang disebut dengan besar ini, yang kepentingannya dengan ijazah, yang kepentingan dengan pemakzulan, dengan SMK, tebak sendirilah. Tapi endingnya kira-kira si orang-orang ini kira-kira mau kemana sih pesannya? Endingnya mau kemana? Mau kemanain?
Yang mana ini? Yang mau kemana ini? Iya, pesannya untuk mengapakan Pak Jokowi dan keluarga ini endingnya. Ya untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tidak sebaik yang dibayangkan orang. Udah itu saja judul ceritanya. Kan itu faktanya yang ingin ditunjukkan. Soal ijazah, apalagi soal pemakzulan dan soal MK. Ini akumulasi yang saya sebut sebagai kelemahan untuk melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi. Dan serangan-serangan semacam ini terjadi sejak 2014. Dan bahkan ketika bersama dengan PDIP sekalipun, dalam banyak hal PDIP memberikan pembelaan yang semacam ini. Pasca pecah kongsi, PDIP tidak pernah membela Pak Jokowi. Oh, ini nih. Bung Adi Prayitno membaca langkah-langkah mereka yang dirasa kok mereka ini pengecut sekali ya. Pengecutnya gimana? Pengecutnya itu mereka berusaha untuk membuat lemah Pak Jokowi, baru kalau sudah lemah mereka mengeroyok Pak Jokowi. Mereka tuh beraninya main keroyokan, teman-teman. Contoh ya. Contoh ketika mereka ini melaporkan Pak Jokowi lah, ya. Kan pelaporannya nggak cuma satu aja. Banyak kan dari beberapa pihak ya kan. Dan sama-sama melaporkan Pak Jokowi. Kayak gitu, mereka tuh mainnya kayak gitu. Coba kalau main sendiri, 1 lawan 1, berani nggak? Ya itu tanda mereka itu beraninya main keroyokan. Apa ya kata-kata yang pas? Selain pengecut, ya pengecut aja sih ya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono memastikan tuduhan Partai Biru terlibat merupakan bentuk adu domba. Edi Baskoro menegaskan Roy Suryo yang merupakan penuding ijazah Jokowi bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019 silam. Sebelumnya beredar tudingan keterlibatan Partai Biru sebagai pihak di balik isu ijazah Jokowi. Dan melalui rilis resmi yang dikirimkan kepada Kompas TV, Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa Partai Biru adalah dalang di balik isu ijazah Presiden Joko Widodo. Adalah fitnah keji, tidak mendasar dan bentuk pemenuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Maka dari itu Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapapun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif, ujar Edi Baskoro Yudhoyono. Merespons tuduhan Partai Biru terlibat di balik isu ijazah Jokowi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bilang Jokowi tidak pernah menyebutnya. Putra Jokowi ini menambahkan hubungan Jokowi dengan Presiden SBY yang juga pendiri Partai Demokrat selama ini berjalan baik. Kaisang menyebut pihaknya segera bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk membahas masalah bangsa. Yang saya lihat ketika Bapak berbicara kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Menurut sumber yang tentu tidak perlu kami sebut sebagai bentuk penghormatan saya kepada narasumber tersebut, saat itu Sylvester curhatlah kira-kira bagaimana apa yang perlu diambil langkahnya agar putusan tadi tidak dijalankan. Curhat ke siapa dia? Seseorang yang tidak saya sebutkan. Gitu. Lalu seorang tadi menyarankan untuk ketemu Pak JK untuk meminta maaf. Difasilitasi oleh Sofyan Wandandi. Kalau tidak salah anak perempuannya yang sangat marah dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Sylvester ini. Hari ini posisi mereka emang habis-habisan. Dan bahkan mungkin mereka sudah mempersiapkan diri ikut terkubur bersama jasad Jokowi. Maksudnya terkubur secara politik ya. Hidup mati pokoknya ke Jokowi. Saya jadi teringat Raja Perancis ya, Reh Istad Ismoa itu loh. Oh, Leta Cemoa, negara adalah saya. Dan hari ini Jokowi itu sudah dipersonifikasi sebagai negara. Seolah-olah kalau kita mengkritik Jokowi, mengkritik negara, mencemarkan negara. Faktanya sudah ada vonis 1,5 tahun, faktanya vonis itu sudah inkrah, faktanya terpidana Sylvester Matutina ini masih berkeliaran di mana-mana, maka segera saja dieksekusi. Bagi institusi kejaksaan, segera tutupi auratnya. Segera pakai baju lah, jangan telanjang.
Itu bukan sebuah kemenangan bagi saya, itu kekalahan yang sangat telak bagi saya. Karena apa? Pertanggungjawaban profesi saya bukan hanya di hadapan klien, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dilakukan Prabowo terhadap Jokowi? Panggil Jokowi. Saudara Jokowi, atau karena dia misalkan gurunya Maha Guru Jokowi, guru politikku Pak Jokowi, misalnya begitu. Tolong dong tunjuk ijazahnya biar segera kelar. Kasihan rakyat. Saya juga kasihan ke Pak Jokowi. Terakhir saya dapat informasi memang sakitnya berat. Saya melalui kuasa hukumnya ya. Saat mau tanda tangan BAP itu tuh berat sekali sampai terkelupas katanya tangannya. Yalah, yang kasihan itu rakyat atau kalian? Kalian sampai detik ini masih narasinya itu-itu saja soal ijazahnya Pak Jokowi. Tidak jauh atau paling jauh lah narasi yang Anda mainkan adalah tunjukin aja ijazahnya kalau memang asli. Anda ini tidak paham dengan data pribadi ya? Kok masih kekeh banget menginginkan Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya? Saya Roy Suryo, saya selama ini memerhati telematika. Telematika itu adalah telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Harapan saya adalah terbukti dan kemudian itu menjadi catatan bagi masyarakat agar kita tidak lagi memiliki pemimpin yang punya ijazah palsu. Karena ini sebenarnya bukan hanya yang dulu. Yang sekarang running pun harus diperiksa juga ijazahnya. Ya, saya mengatakan patut diduga atau jangan-jangan ya sekarang masih menjabat pun ijazahnya juga tidak benar. Ijazah SMA-nya juga tidak benar. Perguruan tingginya juga tidak clear ya. Katanya di Singapura, katanya di Australia. Itu juga harus dicek ya. Jangan kita membiarkan orang-orang buat kebohongan dengan ijazah-ijazah yang tidak benar ini. Jangan lupa, jangan sampai ini dilupakan, ini bagus sekali yang ada di TV Tempo, yaitu Bicara Perkara pada hari Jumat 1 Agustus 2025 pukul 19 hanya di YouTube tempo.co. Dan di acara itu... Tuh, selain Pak pengacara ini nampaknya Roy Suryo, orang yang juga ikut meneriakan masalah ijazah ini, itu pengen banget, rasa-rasanya pengen banget untuk membuktikan kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sampai-sampai mendatangi podcast, mendatangi ini itu. Tapi ujungnya apa sampai detik ini? Ujungnya selalu zong. Mereka sampai detik ini tidak bisa membuktikan itu. Terus minta kita percaya sama mereka gitu. Kan ya sangat tidak masuk akal gitu. Ini Jelek Indonesia. Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu? Ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Lembaga Survei Indonesia LSI Denijia baru saja merilis hasil penelitiannya terkait respon masyarakat terhadap isu ijazah Jokowi yang dituding palsu. Survei dilakukan pada 28 Mei sampai 12 Juni di seluruh wilayah Indonesia dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan metodologi multi-stage random sampling. Hasilnya sungguh di luar nurut. Jokowi. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini masyarakat Indonesia ketika ditanya antara percaya atau tidak percaya dengan isu ijazah palsu atau ditanya kepada masyarakat, nih Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu? Ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jadi masih lebih banyak yang asli. Apakah yang menyatakan palsu ada? Itu juga ada, tapi angkanya di angka 12,2% saja. Wow. Ini Jelek Indonesia contohnya, tuduhan ya, ijazah palsu. Banyak yang nggak paham kan logikanya. Kenapa misalnya gue sebut aja, Bapak Jokowi itu kenapa dia tidak harus buktikan ke rakyat? Orang kan pada bilangnya, oh tunjukin aja dong. Tapi kan problemnya bukan itu. Kalau sampai dia tunjukin, berarti semua orang, gue bisa ke Denny Sumargo. Ijazah lu mana? Iya. Ijazah palsu lu Denny Sumargo. Oh, bisa sembarangan aja. Balik gitu. tadi. Lu niru siapa nih Denny Sumargo nih? Niru podcaster luar kah? Setnya kah? Emang nggak ada yang pernah set pakai meja begini. Iya. Tapi kenapa lu harus membuktikan? Sama Ngapain kayak dalilnya yang menuduh yang harus membuktikan. Betul. Gitu jatuhnya. Kalau lu mau jadi penyidik awal begitu, lu tuduh lu harus buktiin dong. Nggak bisa lu tuduh harus gue yang buktiin, kan lu yang tuduh. Ini Jelek Indonesia contohnya, tuduhan ya. Tuh teman-teman, ini dari ulangi. Nah itu teman-teman, mulai dari survei yang menyatakan banyak masyarakat Indonesia percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi asli. Kemudian ini ada statement menarik ya dari Timothy Ronald yang mengatakan ini dia memberikan contoh, memberikan alasan dari sudut pandang dia kenapa sih Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Yang mana itu dibuat narasi oleh gerombolannya Roy Suryo CS yang ingin
pingin banget Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di publik. Ini alasan menariknya. Karena kalau misalkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik, secara tidak langsung ijazah itu dianggap sepele saja oleh orang-orang. Bisa jadi loh itu nanti seperti yang dicontohkan oleh Timothy Ronald tadi. Nah, sekarang nih giliran kalian. Kira-kira gimana kalau pendapat kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.